Nah, yang pertama itu ada contoh-contoh soal. Yang pertama ada tata nama senyawa. Sesuai yang sudah kita pelajari, tata nama senyawa kemarin, senyawa itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada yang namanya senyawa ionik, terbentuk dari ion logam ditambah senyawa molekular. Itu kemarin terbentuk dari unsur yang non logam ditambah dengan non logam. Kemudian jangan lupa kemarin keduanya itu ditambah dengan akhiran ida. Nah, senyawa ionik kemarin itu logam dengan non logam. Kemarin senyawa ionik ini memiliki muatan. Muatannya itu ada yang kation positif ditambah dengan yang anion. Anion itu adalah negatif. Nah, untuk kation dan anionnya, contoh-contohnya teman-teman bisa cek di video tutorial kimia pertemuan 1. Nah, kemudian yang kedua itu ada senyawa molekular. Nah, kalau senyawa molekular itu kemarin menggunakan prefiks ya, di mana prefiksnya itu kan kalau satu itu namanya mono, dua itu di, tiga itu tri, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nama senyawa Al2O3 adalah Al2O3 terdiri dari dua unsur. Ada unsur Al dan ada unsur O. Unsur Al adalah unsur termasuk golongan logam. Kemudian O ini masuk golongan non logam, yaitu golongan gas. Nah, berarti di sini kalau kita tuliskan Al 2O3. Kalau kita pecah kan menjadi unsur Al ditambah dengan unsur O. Nah, kemarin seperti yang kita sudah pelajari, oksigen itu memiliki muatan 2 minus. Kemudian Al itu 3 plus. Kemudian untuk menjadi muatan yang netral, maka Al ini menjadi 2 dikali koefisien 2. Oksigen ini dikali koefisien 3. Sehingga menjadi muatan netral. 3 kali 2, 2 kali 3, 6. 3 kali 2 itu 6, jadi muatan netral. Nah, seperti yang kita kasih nama, maka karena ini unsurnya ionik, tidak menggunakan prefiks, Al itu adalah unsur dari aluminium, kemudian O itu adalah unsur dari oksigen, tetapi karena di sini ditambah akhiran ida, maka menjadi oksida. Sehingga jawabannya adalah yang A, aluminium oksida. Kemudian soal yang kedua, rumus besi 2 oksida dan tembaga 1 oksida berturut-turut yaitu, nah sesuai yang sudah kita pelajari, 2 Romawi di sini dan 1 Romawi di sini menunjukkan yaitu muatan. Nah, seperti yang kita sudah pelajari juga, ciri-ciri ini adalah ciri-ciri dari senyawa ionik yang merupakan bagian dari logam transisi. Kemarin menunjukkan menuliskannya menggunakan angka Romawi. Kalau golongan utama itu ada golongan A, golongan B itu adalah golongan transisi. Nanti teman-teman bisa cek kembali ya di video tutorial pertemuan pertama. Nah, di sini soalnya ada besi 2 oksida. Nah, besi kemarin singkatan unsurnya adalah Fe. Karena di sini ada 2 Romawi, maka menunjukkan muatan sehingga 2 plus. Kemudian oksida adalah O. Oksida sesuai oksigen menunjukkan muatan 2 min. Nah, sehingga kalau kita buat rumus kimianya menjadi FeO karena muatannya sama-sama netral. Kemudian selanjutnya ada tembaga 1 oksida. Di sini ada 1 menunjukkan muatan. Jadi plus. Kemudian oksida itu adalah O, muatannya 2 min. Nah, karena di sini kan muatannya oksida itu 2, oksigen itu 2, C itu 1. Sehingga kita harus buat muatannya menjadi netral. Kita kali 2, kita kali 1. Sehingga nanti akan menjadi unsur. Rumus kimianya Cu2O. Sehingga jawabannya tepat adalah yang C.
Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3, senyawa nitrogen trioksida, nitrogen itu rumus kimianya atau singkatan unsurnya adalah N. Oksida itu adalah O. Nah, di sini sudah menggunakan kata tri, maka ini menunjukkan senyawa molekular karena menggunakan prefiks. Senyawa molekular dengan tri, maka prefiksnya adalah menunjukkan angka 3. Sehingga rumus kimianya adalah NO3. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya adalah rumus empiris. Seperti yang sudah kita pelajari, rumus empiris merupakan rumus sederhana dari rumus molekul. Kemudian kita perhatikan di soal. Seorang peneliti menganalisis senyawa yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dari hasil analisis diperoleh bahwa 12 gram senyawa tersebut terdapat 4,8 gram karbon, 0,8 gram hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Nah, di sini kita bisa tuliskan senyawanya ini tadi totalnya ada 12 gram ya, 12 gram. Kemudian dibagi senyawa yang pertama itu adalah senyawa karbon. Karbon itu memiliki singkatan unsur C. Tadi berat C adalah 4,8 gram. Kemudian unsur selanjutnya itu adalah unsur hidrogen. Hidrogen singkatan unsurnya adalah H. Hidrogen tadi beratnya adalah 0,80 ya gram. Kemudian yang ketiga itu adalah unsur oksigen. Unsur oksigen tadi adalah sisanya. Nah, berarti di sini 12 dikurang 4,8 dikurang 0,8. Maka hasilnya adalah 6,4 gram. Nah, kita sudah dapat masing-masing unsur senyawa. Selanjutnya, untuk mencari rumus empiris, kita menggunakan konsep perbandingan mol. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, mol kemarin rumusnya adalah massa dibagi dengan AR atau MR. Karena kebetulan di sini adalah unsurnya sendirian, unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, maka bentuknya adalah bentuk AR. Nah, sehingga nanti menjadi perbandingannya. Mol karbon berbanding mol hidrogen berbanding mol oksigen. Nah, mol karbon masanya tadi adalah 4,8. Dibagi AR-nya itu 12. Kemudian mol hidrogen itu 0,8. Dibagi AR-nya adalah 1. Mol O itu adalah 6,4. Dibagi 16 dari si AR-nya. 4,8 dibagi 12 itu adalah 0,4. 0,8 dibagi 1 itu adalah 0,8. Kemudian 6,4 dibagi 16 itu adalah 0,4. Sehingga ini kalau kita bagi 0,4 hasilnya adalah 1, 0,8 dibagi 0,4 itu 2, kemudian 0,4 dibagi 0,4 itu 1. Maka kita dapat tuliskan rumus empirisnya C1, maka nggak perlu ditulis satunya, hanya adalah jumlahnya 2, O-nya 1. Maka rumus empirisnya adalah CH2O. Jawabannya adalah yang C. Kemudian soal nomor 5. Seorang peneliti menganalisis suatu senyawa yang mengandung unsur nitrogen dan oksigen. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh komposisi massa sebesar 30,4% nitrogen, 69,6 oksigen. Kemudian tentukan rumus empirisnya. Sama ya. Di sini tadi senyawanya ada 2. Yang pertama itu ada unsur nitrogen. Beratnya masanya 30,4%. Kemudian yang kedua ini adalah oksigen, yaitu 69,6%. Nah, kita sudah dapat masing-masing. Selanjutnya kebetulan sebenarnya di sini bisa diasumsikan ya persentase itu dalam bentuk gram juga bisa. Kemudian ini kalau kita buat dalam bentuk persen juga bisa. Misal nih kalau kita buat bentuk persen, mol N berbanding dengan mol O. Nah, ini kalau kita buat persen berarti kan persen dari AR, kemudian
persen dari ARO. Oke, selanjutnya persentasenya tadi adalah nitrogen itu 30,4 dibagi AR nitrogen itu 14. Nah, ini kalau sebenarnya diasumsikan ke gram juga bisa ya, massa per AR. Kemudian di sini 69,6 dibagi dengan O-nya itu 16. 30,4 dibagi 14 itu hasilnya adalah 2,17. Kemudian 69,6 dibagi 16 itu adalah 4,35. Nah, ini kita buat bagi menjadi 2,17, maka hasilnya ini 1, kemudian yang ini 2. Nah, sehingga kita bisa menulis rumus empirisnya. Berarti N itu jumlahnya 1, O itu jumlahnya 2. Jadi jawabannya adalah NO2. Jawabannya adalah yang B. Lanjut, soal nomor 6. Hubungan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, ini rumus gabungan ya. Jadi kemarin kalau untuk mencari gabungan seperti ini kan kita menggunakan rumus seperti berikut. Rumus empiris, kemudian X, kemudian ini di sini ada rumus molekul. Nah, kemarin ini bisa disingkat dengan RE, di sini kan MR ya, massa atom relatif si RE, kemudian X sama dengan massa atom relatif dari RM. Nah, sekarang kita perhatikan soalnya. Seorang peneliti menemukan bahwa suatu senyawa yang terdiri dari karbon dan hidrogen memiliki rumus empiris CH2. Jika massa molar senyawa tersebut adalah 84 gram per mol, tentukan rumus molekulnya. Nah, ini rumus molekulnya kita menunjukkan rumusnya sederhana ya. Nah, di situ dituliskan rumus empirisnya RE ya. RE-nya adalah CH2. Nah, kalau kita cari MR dari rumus empirisnya ini, CH2, kan berarti MR kemarin kan ada ARC dikali 1, karena di sini atomnya 1, ditambah dengan ARH dikali 2, karena ada 2 atom hanya. C itu nilainya 12, berarti 12 dikali 1, ditambah H itu 1 dikali 2. Maka 12 ditambah 2 itu adalah 14 gram per mol. Kemudian kalau kita tulis menggunakan rumus berikut, berarti kan di sini ada MR dari rumus empiris X sama dengan MR dari rumus molekul. Nah, kalau di sini kita buat X-nya sama dengan MR dari rumus molekul dibagi dengan MR dari rumus empiris. Rumus molekulnya itu yang sudah diketahui di dalam soal adalah 84. Kemudian dibagi rumus empirisnya itu 14. Jadi 18 dibagi 14 itu hasilnya adalah 6. Nah, sehingga kalau kita tulis rumus molekul dari CH2, kemudian ini kita kali N. Nah, N-nya ini kita ganti dengan 6 ya, sesuai yang sudah kita cari tadi. Maka C6 hanya itu adalah H12. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, soal berikutnya, soal nomor 7. Suatu senyawa yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen diketahui mengandung 54,5% karbon, 9,1% hidrogen, dan 36,4% oksigen. Dari hasil percobaan, diketahui massa molar senyawa tersebut adalah 88 gram per mol. Tentukan rumus molekulnya. Nah, di sini sama juga ya menggunakan rumus sebelumnya. Di sini tadi ada senyawa, ada senyawa karbon, tadi mengandung 54,5%. Kemudian selanjutnya ada yang hidrogen. Hidrogennya tadi harusnya ini ya salah ya komanya di sini. Hidrogennya 9,1%. Kemudian ada selanjutnya unsur oksigennya itu adalah 36,4%. Nah, selanjutnya sama ya. Kita mencari rumus empiris terlebih dahulu karena kebetulan rumus empirisnya di sini belum diketahui. Nah, rumus empiris itu kan di soal-soal sebelumnya tadi rumus empiris itu dicari menggunakan perbandingan mol ya. Mol kan tadi rumusnya
adalah massa dibagi dengan AR. Karena di sini adalah unsur tunggal, sehingga mol C berbanding mol H berbanding mol O. Mol C itu kan tadi jumlahnya 54,5. Nah, ini kita bentuk ke dalam, asumsikan dalam bentuk gram ya. Kalaupun nanti dibentuk ini persen per AR juga sama saja. Jadi 54,5 dibagi dengan AR-nya C adalah 12. Kemudian mol hidrogen itu adalah 9,1 dibagi 1. Mol O-nya di sini adalah 36,4 dibagi dengan oksigen itu 16 ya, harusnya 16. Oke, selanjutnya kita akan hitung. 54,5 dibagi 12 itu hasilnya adalah 4,5. Kemudian 9,1 dibagi 1 itu adalah 9,1. 36,4 dibagi 16 itu adalah 2,275. Nah, ini kita bisa perkecil dibagi unsur yang paling kecil 2,275 ya. Sehingga 4,5 dibagi 2,275 adalah 2. Kemudian 9,1 ini komanya nggak saya tulis ya selanjutnya. Kemudian ini saya buat langsung. 9,1 dibagi ini adalah 4. Kemudian yang ini 1. Nah, kita sudah dapat rumus empirisnya. Rumus empirisnya di sini adalah C2H4O. Nah, selanjutnya kita cari MR-nya. MR dari rumus empiris C2H4O. Berarti ARC dikali 2 ditambah ARH dikali 4 ditambah ARO dikali 1. ARC itu jumlahnya 12 dikali 2 ditambah ARH itu 1 dikali 4 ditambah ARO itu 16 dikali 1. Berarti di sini 12 kali 2 itu 24 ditambah 4 ditambah 16. 16 ditambah 4 20, 20 tambah 24 adalah 44 gram per mol. Nah, kita sudah dapat rumus MR, rumus empirisnya, sehingga kita bisa memasukkan MR RE X sama dengan MR dari rumus molekul. X-nya sama dengan MR dari rumus molekul dibagi dengan MR dari rumus empiris. Rumus molekulnya tadi MR-nya itu yang di soal adalah 88. Kemudian rumus empirisnya itu adalah 44. 88 dibagi 44 itu kan 2 ya. 2. Sehingga kalau kita cari rumus molekul dari C2H4O, kalau ini N-nya kita ganti menjadi 2, maka C4H8O2. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya kita masuk ke konsep mol. Hubungan mol dan jumlah partikel. Seorang laboran mengukur 0,5 mol gas oksigen, O2 ya. Oksigen itu kan O2 di laboratorium. Tentukan berapa banyak molekul oksigen yang terdapat dalam jumlah sampel tersebut. Nah, di situ ada bilangan Avogadro. Nilainya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 ya. Nah, di sini kan kita mencari mol ya, jumlah mol. Mol itu rumusnya kemarin kan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro ya. Nah, terus selain itu juga ada mol. Tadi caranya adalah massa dibagi dengan mR. Tapi karena di sini yang diketahui di soal bentuknya adalah dalam bentuk jumlah partikel yang kita cari, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, kemudian yang di soal di situ kan diketahui 0,5 mol gasnya ya. Berarti di sini kalau kita buat yaitu jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Nah, molnya itu tadi nilainya adalah 0,5 dikali bilangan Avogadro-nya itu 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, nanti diperoleh hasilnya itu sebesar
3,011 kali 10 pangkat 23. Jawabannya adalah yang E. Sorry, di yang B ya, yang 23. Nah, ini 24 ya. Oke, itu untuk contoh soal yang mol. Next. Nah, di sini ada seorang laboran sedang menghitung jumlah mol suatu sampel berisi 9,033 kali 10 pangkat 23 molekul air. Air itu rumus kimianya H2O. Kemudian, tentukan berapa jumlah mol air dalam sampel tersebut. Nah, di situ ada bilangan Avogadro lagi ya. Berarti yang diketahui di sini ada jumlah partikelnya ya. Kemudian ditanya adalah molnya. Berarti mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Nah, jumlah partikelnya itu kan 9,033 kali 10 pangkat 23 dibagi bilangan Avogadro tadi 6,022 kali 10 pangkat 23 juga. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Sehingga tinggal tersisa 9,033 dibagi 6,022. Hasilnya adalah 1,5 mol. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, sekian untuk pembahasan soal part pertama. Nanti kita akan lanjut lagi di part yang kedua.